Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2018 akan mempresentasikan materi mengenai perbandingan politik dan pemerintahan antara negara Indonesia dan Australia dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Jennifer, NPM 1804101020. Yang kedua ada Nurwandira Kusmayadi, NPM 180410101118. Dan yang ketiga ada Monica Dwi Bisalam, NPM 180410101132. Kemudian ada Adita Nur Sabrina, NPM 180410101158. Dan yang terakhir ada Safa Indah Salsabila, NPM 180410101170. Sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam sistem pemerintahan presidensial, pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada Presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan perannya sebagai eksekutif, Presiden dibantu oleh menteri yang dipilih langsung oleh Presiden. Sistem politik Indonesia. Indonesia saat ini menganut sistem politik demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem demokratis Pancasila memberikan kekuasaan dan membatasi kekuasaan pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah rakyat. Sistem demokrasi Pancasila memberikan kekuasaan dan membatasi kekuasaan pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah rakyat. Mengenai sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurwandira. Selanjutnya adalah mengenai alat kelengkapan negara untuk sistem politik Indonesia. Dibagi menjadi 3 lembaga, yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten atau kota madya dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Yang selanjutnya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga ini memiliki kekuatan untuk mengatur atau mengubah konstitusi dan menunjuk atau memakzulkan presiden. MPR adalah parlemen bikameral yang terdiri dari DPR dan juga DPD. Lembaga yudikatif. Pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia adalah Mahkamah Agung yang independen, Mahkamah Konstitusi yang memantau apakah keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen sesuai dengan konstitusi Indonesia. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia menganut sistem parlementer yang dipimpin oleh seorang ratu atau raja sebagai kepala negaranya, yang mana didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan dan Senat. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, dalam sistem parlementer, menteri-menteri bukanlah pembantu Perdana Menteri dan tidak bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Akan tetapi, menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen, baik secara individual maupun secara kolektif sebagai anggota kabinet. Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat kabinet. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Monica Dwipi.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem politik Australia. Sebagai negara persemakmuran Inggris, Australia memiliki kepala negara yang tidak lain adalah Ratu Elizabeth II dan memiliki kepala pemerintahan berupa seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 3 tahun. Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan dan pemimpin partai atau koalisi mayoritas dalam Dewan adalah Sang Perdana Menteri Parlemen yang merupakan pusat segala kegiatan politik Australia. Parlemen Australia terdiri atas 2 majelis, yaitu Majelis Rendah yang disebut House of Representatives dan Majelis Tinggi yang disebut Senat. Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Wewenang dari ketiga cabang pemerintahan Australia. Yang pertama yaitu eksekutif. Eksekutif diduduki oleh Dewan Eksekutif Federal. Secara praktis adalah seorang gubernur jenderal yang diawasi dan dinasehati oleh Perdana Menteri dan menteri lainnya. Biasanya, gubernur jenderal akan menerima saran atau nasihat dari Perdana Menteri dan menteri lainnya. Kemudian, legislatif. Legislatif merupakan lembaga parlemen Australia yang beranggotakan gubernur jenderal, Dewan Perwakilan, dan seorang senat. Yang terakhir yaitu yudikatif. Lembaga yudikatif Australia dapat disebut sebagai Mahkamah Agung dan terdiri atas pengadilan federal lain dengan hakim yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jenderal sesuai dengan nasihat dari Dewan. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adita Nursabila. Selanjutnya, mengenai sistem politik Australia. Sebagaimana negara demokrasi pada umumnya, Australia pun mengizinkan berbagai partai politik untuk mewarnai perpolitikan di Australia. Kekuasaan eksekutif yang dimenangkan oleh suatu partai tidak kemudian bisa memerintahkan secara bebas. Pihak oposisi memiliki kewenangan untuk membentuk shadow kabinet atau kabinet bayangan. Pemilihan umum di Australia memiliki hukum yang wajib bagi warga negara maupun penduduk yang mendapatkan status sebagai penduduk tetap, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak sidang pertama Parlemen Federal yang baru. Kemudian, perbandingan sistem pemerintahan dan politik negara Indonesia dan Australia dilihat dari sistem pemerintahan. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sistem presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan Australia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Seorang ratu atau raja berkedudukan sebagai kepala negaranya dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan dari bentuk pemerintahan negara di Indonesia adalah republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Sedangkan negara Australia menggunakan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Safa Indah. Mengenai legislatif, anggota legislatif yang ada di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian anggota DPR dan DPD dapat menjadi anggota MPR. Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Indonesia, Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Dewan Eksekutif Federal Australia terdiri dari Gubernur Jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, Perdana Menteri, dan Menteri. Yudikatif. Di Indonesia, para anggota yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.
Australia sendiri, para anggota yudikatifnya terdiri dari Mahkamah Agung Australia serta pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Australia. Pemilu Parlemen. Pemilu para anggota parlemen di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, sedangkan di Australia, pemilihan parlemen dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Australia dengan sistem pemilihan dengan cara online dan manual pencoblosan, sedangkan Indonesia hanya pencoblosan. Kesimpulan, setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda, begitupun di Indonesia dan Australia. Sistem politiknya tentu saja berbeda, mengikuti karakteristik negara masing-masing dan budaya politik yang berkembang. Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang terpusat kepada presiden dan wakil presiden yang berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan di negara Australia menganut sistem pemerintahan monarki parlementer yang berpusat pemerintahan di Perdana Menteri, sedangkan Gubernur Jenderal merupakan perwakilan dari seluruh negara bagian di negara Australia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.